Assalamualaikum, mari belajar IPS. Kali ini kita akan membahas mengenai mobilitas sosial, mulai dari pengertian, bentuk-bentuknya, faktor pendorong dan penghambat, saluran-saluran, dan dampak dari mobilitas sosial. Pengertian mobilitas sosial. Mobilitas berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan sosial mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Jadi, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi atau kedudukan seseorang atau kelompok orang dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Bentuk-bentuk mobilitas sosial ada dua, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Nah, yang vertikal ini dibagi dua lagi, ada vertikal yang naik dan ada yang vertikal turun. Mobilitas sosial vertikal naik adalah naiknya status atau kedudukan seseorang menjadi lebih baik. Contohnya ialah seorang karyawan karena rajin akhirnya bisa menjadi manajer. Mobilitas sosial vertikal turun adalah turunnya status atau kedudukan seseorang menjadi lebih rendah. Contohnya, seorang karyawan perusahaan di PHK karena ia tidak jujur. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Contohnya, beberapa atlet sepak bola melakukan naturalisasi atau pindah kewarganegaraan. C. Faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Faktor pendorong yang pertama adalah faktor struktural. Struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka sehingga orang miskin dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya. Kedua, ada faktor individu. Sikap dan perilaku individu mempengaruhi peluang mereka untuk mengalami mobilitas sosial. Tiga, faktor sosial. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang dengan gigih. 4. Faktor ekonomi. Keadaan ekonomi yang baik dapat memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. 5. Faktor politik. Dengan stabilitas politik yang baik, jelas akan berpengaruh pada mobilitas sosial warga negara. 6. Faktor pendidikan. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Faktor penghambat ada dua. Yang pertama adalah kemiskinan. Faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Dan yang kedua adalah diskriminasi, yang berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia. D. Saluran-saluran mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial merupakan sarana bagi seseorang atau golongan dalam melakukan mobilitas sosial. Di antaranya adalah 1. Pendidikan, 2. Organisasi politik, 3. Organisasi ekonomi, dan 4. Organisasi profesi. 1. Pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan, orang dapat merubah statusnya menjadi lebih baik. 2. Organisasi politik. Banyak orang yang meniti perjuangan karir dari tingkat yang rendah sampai tingkat yang tinggi melalui politik, di antaranya para pejabat, termasuk juga presiden. 3. Organisasi ekonomi yang bergerak dalam bidang perusahaan ataupun jasa dan pada umumnya memberikan kesempatan seluasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Organisasi ekonomi tersebut adalah koperasi dan badan usaha. 4. Organisasi profesi yang merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Contohnya adalah PGRI, HIPMI, IDI, dan lain-lain.
sekarang bagian E, yaitu dampak mobilitas sosial. Dampaknya ada yang positif, ada juga yang negatif. Dampak yang positif diantaranya adalah satu, mendorong seseorang untuk lebih maju. Yang kedua, bisa mempercepat tingkat perubahan sosial. Dan yang ketiga adalah meningkatkan integrasi sosial. Dan dampak negatifnya ialah bisa mengakibatkan terjadinya konflik dan gangguan psikologis. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video selanjutnya.